Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Balkis Aprilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Saya ingin mempresentasikan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. 1. Ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomi, terdiri atas okiso, rumah tangga, dan nomos, aturan. Jadi, ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga secara luas. Ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 kajian ilmu. 1. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menetapkan hukum atau pariwisata ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut. Dalam suatu hukuman atau teori ekonomi, ekonomi terbagi atas tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk menilai skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, manfaat yang akan diperoleh diantaranya: A. Dapat membantu individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dicapai. B. Dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. C. Dapat membantu memilih alat pemusnah kebutuhan yang efektif. Dan prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. 3. Pelaku ekonomi memiliki motif berbeda-beda berdasarkan tujuan yang diperbolehkan. A. Motif ekonomi produsen. Dalam melakukan tindakan tujuan utama produsen adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, mencari kekuasaan, menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial, membantu sesama melalui kegiatan sosial, memperoleh keadaan. B. Motif ekonomi konsumsi. Secara umum, motif ekonomi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencapai kepuasan otomatis, dan meningkatkan status sosial dan masyarakat. C. Motif ekonomi distributor. Distributor adalah orang atau perusahaan yang melakukan barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Masalah ekonomi. Jadi, bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi saran yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut terbatasi. Setiap perekonomian harus membuat pilihan tentang bagaimana memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia seperti tanah, tenaga kerja, modal. Macam-macam kebutuhan. Pengertian kebutuhan: sesuatu hal yang harus dipenuhi dan tidak boleh tanpanya aktif hidup kita akan terganggu dan bahaya. Manusia tidak dapat hidup. Contoh: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Macam-macam kebutuhan. 1. Kebutuhan merupakan intensitasnya. A. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup. Contohnya, pangan, sandang, dan papan. B. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi
atau sifatnya lengkap. Contoh, perabotan RT, alat-alat kecantikan, dan lain-lain. C. Kebutuhan apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, sifatnya berupa kesenangan dan untuk meningkatkan status atau prestise seorang. Contoh, mobil mewah, kapal pesiar, dan villa. 2. Kebutuhan merupakan sifat A. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik atau untuk menjadi penampilan dari contoh olahraga, makanan bergizi, pakaian. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia. Contoh, ibadah, hiburan, seni, pendidikan, dan lain-lain. 3. Kebutuhan menurut waktu. A. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi sekarang juga. Jika tidak, maka akan mengancam kelangsungan hidup. Contoh, jika sakit perut, obat. Jika lapar, perlu makan. B. Kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan yang mempenuhnya dilakukan di kemudian hari, meskipun prinsipnya dapat dilakukan sekarang. Contoh, menabung, bertani, bertanak, dan lain-lain. 4. Kebutuhan menurut Subjelkia. A. Kebutuhan individu atau program kebutuhan untuk diri individu. Kebutuhan ini berada tergantung individu masing-masing. Contoh, pakaian, telepon, atau HP, laptop. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Misalkan, guru membutuhkan buku, alat mengajar, dan lain-lain. B. Kebutuhan kolektif, kelompok atau bersama. Kebutuhan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. 5. Kebutuhan menurut wujudnya. A. Kebutuhan materi atau barang. Kebutuhan akan hal-hal tersebut bersifat keberendaan yang dapat diraba atau dilihat. Contoh, meja, kursi, pakaian, mobil, dan lain-lain. B. Kebutuhan jasa. Kebutuhan yang cara pemusnahan tidak hal yang berbentuk benda, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contoh, jasa dokter, jasa guru, tukang cukur, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wan kolami wasdulun wastabiq khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.